IPA kelas 9 SMP, Sistem Reproduksi pada Manusia. Pembelahan sel. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Lihat gambar berikut, hierarki atau tingkatan organisasi kehidupan dari sel hingga organisme atau makhluk hidup. Sel epitel akan membentuk jaringan epitel. Sel darah akan membentuk jaringan darah. Sel otot akan membentuk jaringan otot. Sel lemak akan membentuk jaringan lemak. Sel ikat akan membentuk jaringan ikat. Sel-sel tersebut akan membentuk organ, sistem organ yang kemudian menjadi organisme. 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan reproduksi. Untuk pertumbuhan, makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Kemudian, untuk perbaikan, pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Jadi sel melakukan perbaikan pada jaringan yang rusak. Kemudian, mengapa sel mengalami pembelahan untuk reproduksi? Reproduksi atau perkembangan biakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Artinya, sel membelah untuk melakukan reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omniselula ex cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Mari kita lihat pembelahan mitosis. Terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam perwarisan sifat. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk.